Ya, baik. Kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Untuk UTS kita, insya Allah minggu depan ya. Harusnya sih minggu ini ya, tapi kesepakatan bersama untuk dosen yang lain, UTS kita dilaksanakan untuk minggu depan. Nah, tetap kita akan lanjutkan materi kita. Ya, mungkin ada kendala, sudah ada yang bisa buat atau masih ngawang ya, masih belum ini. Atau gini saja kita lanjut mereview kembali materinya ya. Saya screen ulang mereview kembali bahwa yang perlu kita siapkan adalah PPT-nya sudah muncul ya. Ya, Pak. Ya, yang pertama itu kita harus menginstal SAM. Yang pertama ini linknya sudah saya kasihkan kemarin. Jadi ini wajib diinstal di laptop kita masing-masing. Terus WordPress ini hanya di download filenya, tidak diinstal. Tetapi apa ya? Bukan install sih bahasanya. Apa ya? Membuat webnya di lokal ya. Terus di sini kita ini ada tambahan lagi untuk template. Jadi supaya templatenya bisa kita bisa kita rubah atau edit atau update nanti secara supaya menarik ya. Oke, sampai di sini mungkin sudah install XAML-nya di laptop masing-masing atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, berarti ada yang sudah, ada yang belum. Jadi tidak apa-apa ya. Kalau misalnya belum, berarti kita harus buka dulu di browser kita ya. Linknya tadi yang saya bahasakan tadi, seperti yang tadi saya kasihkan linknya, kalian download yang ini saja, yang agak-agak yang kalau ketika saya buka nanti examnya, buka link yang ini, nanti kalian download saja yang ini. Habis itu diinstal di laptop masing-masing. Ya, ketika sudah diinstal, maka otomatis akan muncul icon seperti ini. Ya, saya exam. Jadi ketika kita sudah menginstal examnya, otomatis akan muncul icon seperti ini. Ya, jangan lupa. Bentar, saya kasihkan ikonnya. Ketika sudah menginstal, maka otomatis akan muncul icon. Sebentar, saya buka dulu examnya. Apa ya? Karena examnya, sambil nunggu examnya, ketika sudah kita menginstal menginstal examnya, otomatis di folder kita di C, biasanya di sini ada pathnya adalah C, akan muncul di sini exam. Ini perhatikan di drive-nya C ada exam dan di sini ada htdocs ya, htdocs. Perhatikan pathnya. Berarti di sini akan tempat penyimpangan WordPress kita. Nah, ketika kita sudah mendownload WordPress, maka kita copy. Biasanya filenya itu dalam berbentuk seperti ini biasanya. Kalau yang ada kan link tadi yang saya berikan itu untuk download WordPress ya. Otomatis ketika misalnya sudah download WordPress-nya, biasanya muncul filenya seperti ini ya. Ini WinRAR ya. Jadi tinggal ekstrak saja di sini. Ekstrak ini. Nah, ketika di ekstrak akan hasilnya seperti ini. Ya, ini hasilnya ini kan biasanya ada folder dalam folder, yang ambil yang di dalamnya ini. Ini baru copy masuk ke sini. C exam htdocs, perhatikan. C exam htdocs file apa tadi? File WordPress-nya tadi. Nah, copy paste di sini. Jelas ya sampai di sini? Ya, jelas ya. Nah, ketika misalnya tadi sudah diinstal XAML-nya, maka akan muncul juga apa namanya tadi? Maka akan muncul juga apa namanya yang tadi yang saya bahas, ketika sudah menginstal akan muncul pula di folder tampilan XAML-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita akan memulai, ini sambil ngopi ya, ngopi file yang tadi WordPress-nya ke XAML-nya, htdoc-nya ya tadi. htdoc-nya, jadi penempatannya itu XAML htdocs ya. Nah, ini ketika misalnya kita memulai, sudah di-copy tadi filenya, ingin membuat baru, berarti jangan lupa start. Ini ada MySQL, Apache ya. Kita start di sini. Ya, ini start juga. Database yang akan kita gunakan namanya adalah MySQL. Nah,
ini ingat baik-baik, nanti ini MySQL. Jadi ini sebenarnya bagian dari kuis biasanya UTS nanti. Jadi ini kalau ada jawabannya database-nya adalah MySQL. Ya, database yang kita gunakan adalah MySQL. Dan ada juga pathnya di sini XAMPP htdocs. Jadi penempatannya itu XAMPP htdocs. Itu penempatan untuk nah, kalau sudah dijalankan seperti ini, berarti kita akan meng-create atau membuat webnya ya. Ini sudah start, kita stop aja dulu ini. Ya, ketika sudah, berarti kita kembali ke ini masih nunggu ya filenya tadi, file XAMPP-nya mana tadi? Ini WordPress ya tadi. Jadi pathnya itu ketika misalnya WordPress-nya sudah di-download tadi, kan sudah di-download, kan ada file mana? Ini tadi downloadannya di sini dia untuk WordPress-nya. Nah, di mana tadi filenya ini? Nah, ini kan ada WordPress yang sudah kita download yang di sini. Ini sudah saya kasihkan link tadi yang di PPT-nya. Tinggal download saja ini. Ya, ini yang tadi yang kita ekstrak tadi. Yang ekstrak itu yang file RAR-nya. Jadi folder WordPress-nya itu dimasukkan di drive C. Nah, ini sementara saya copy dulu ya. Ini sementara kita copy htdoc-nya. Ini sudah belum ya. Masih ngopi ini WordPress-nya. Ini nanti kita bisa rubah namanya. Jadi kalau kemarin kita buatnya app UMKT ya. Ini tinggal kita rubah saja namanya ya. Kita rubah namanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sambil ngopi file WordPress-nya, ini masih nunggu dulu. Ya. Nah, jadi saya ulangi lagi. Yang pertama yang kita buat itu adalah kita install dulu XAMPP-nya. Ketika sudah install XAMPP-nya, maka otomatis akan muncul di drive drive C kita, partisi C XAMPP htdoc. Nah, habis itu file WordPress yang tadi kita download dalam berbentuk RAR kita ekstrak, terus di copy filenya masuk ke drive C tadi ya. Kita copy ke file C XAMPP htdoc. Nah, kalau sudah itu berarti kita kalau sudah copy berarti ketika kita akan membuat webnya, maka kita harus mengaktifkan ketika kita menjalankan XAMPP-nya, jangan lupa untuk mengklik start untuk yang Apache dan MySQL. Ya, seperti itu ya. Setelah itu apalagi tunggu dulu ya. Pertanyaannya tunggu dulu. Ini masih ngopi kayaknya. Oke. Ini sudah selesai ngopinya. Oke, tadi ada raise hand. Siapa yang mau bertanya ini? Oke, Muhammad Amran, silakan. Amran. Saya Pak. Silakan. Pak saya kemarin sudah download, terus saya coba untuk buat web. Itu sudah ngikutin semua tahap-tahapannya. Nah, pas di proses pembuatan webnya itu, ini Pak loading terus, tapi padahal jaringan saya normal. Cuma loadingnya lama betul, nggak bisa masuk Pak. Oke, itu sebenarnya tidak loading karena itu kan di lokal, bukan di internet. Buka filenya pakai apa? Di lokal. Maksudnya Pak? Pertama buatnya gimana? Ya, atau gini saya simulasikan ulang lagi ya supaya ini. Saya pertama itu loh Pak, aktifkan aplikasi apa namanya itu Pak? XAMPP. Terus ke apa namanya? Saya nggak pakai Google Chrome, saya pakai itu Pak, Mozilla. Iya, enggak apa-apa. Nah, saya habis itu pas masuk di situ pas proses pembuatan webnya itu ini Pak, loading terus, sudah dia minta masukkan nama, username, password dan sebagainya itu sudah bisa Pak. Cuman pas diklik itu iya, dia minta dimasukkan gitu. Oke, ntar dulu. Sudah buat database-nya? Sudah, Pak. Oke, kita simulasikan ulang lagi ya, kalau supaya enak. Nah, pertama ya supaya yang lainnya juga bisa, nanti ini rekodnya ini kan 40 menit ya, nanti kita lanjut lagi kalau misalnya habis waktunya nanti. Kebetulan Zoom-nya saya di 40 menit saja, nanti kita lanjut lagi ya. Supaya tidak ini, kita mulai buat ulang lagi ya. Oke, kita skip dulu ya, maksudnya supaya enak. Nah, tadi kita sudah mengcopy ya, ini file WordPress-nya, ini copy file WordPress-nya itu di XAMPP. Nah, isinya ini seperti ini ya. Jadi tinggal di rename saja dulu ini, rename menjadi misalnya
Saya rubah menjadi UMKT saja, misalnya nama filenya. Perhatikan. Ketika sudah foldernya sudah diisi, ZAM-nya sudah diaktifkan, maka tahap selanjutnya adalah kita akan masuk ke browser. Browsernya ya, kalau saya kebetulan menggunakan pakai Mozilla misalnya. Nah, karena kita sudah akan membuat web di lokal, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat database-nya. Caranya gimana? Localhost, sorry, berapa kecil aja. Localhost. Nah, di sini pakai php meadmin, php meadmin seperti ini. Jadi kita harus membuat dulu database-nya. Nah, ini harusnya tidak loading karena prosesnya itu kan di lokal, bukan tidak menggunakan akses internet. Jadi ya harusnya sih cepat saja. Oke, kita buat dulu database-nya. Coba saya lihat stepnya ini kok lambat juga. Sudah aktif enggak? Sudah kok. Saya pakai localhost, di sini php meadmin. Oke, ini cepat aja ya. Jadi kalau misalnya kalau sudah berarti kita akan membuat database-nya. Pilih di sini juga boleh, mau di sini juga boleh ya. Pilih database di sini. Kalau sudah kita tinggal buat di database-nya, db. Di sini jangan pakai kurang, tapi underscore aja, underscore, jangan kurang atau pakai underscore saja kalau pakai ini, atau db umkt misalnya ya, atau kalau misalnya enak pakai underscore sih biasa saya pakai ya. Nama database-nya itu dulu, create database. Berarti sudah ada yang pakai berarti. Database new misalnya. Database new saja saya buat supaya tidak tertimpa sama yang lain. Nah, database new-nya sudah masuk ini. Nama database-nya adalah database new. Ketika sudah ini, tahap selanjutnya apalagi yang kita buat? Selanjutnya adalah kita akan membuat webnya. Cara buatnya adalah localhost. Tadi nama foldernya apa tadi saya masukkan? Rubah menjadi UMKT ya. Nama folder WordPress-nya tadi di drive C. Ya, drive C tadi. C ZAM htdoc di situ dimasukkan. Nah, UMKT sini. Nah, nanti ini rekodnya saya usahakan untuk di-upload di YouTube ya. Mudah-mudahan ini nanti kalau misalnya Zoom-nya mati habis 40 menit nanti kita ini dulu. Nah, ketika seperti ini saya sih terbiasa dengan pakai bahasa Inggris supaya enak. Kalau bahasa Indonesia bisa aja sih, cuma bahasanya biasanya agak aneh. Continue. Nah, di sini kita let's go. Nah, di sini perhatikan jangan sampai isiannya salah di sini. Nah, ini yang biasanya tadi kok nggak bisa loadingnya lama. Nah, ini harus diingat. Database yang tadi apa tadi di sini? Nama database-nya adalah db new. Tadi siapa namanya tadi temannya tadi db new ya. Perhatikan. Nah, ini username-nya ini pakai username-nya di sini jangan sampai salah isi. Makanya loading terus nggak mau. Di sini pakai apa? Root ya. Perhatikan root. Jangan sampai isinya nanti tetap ngisi ya. Di sini adalah root. Kalau misalnya nggak ngisi root, nggak mau dia. Ya, passwordnya ini dikosongin. Ya, jangan sampai nanti. Nah, habis itu selesai. Perhatikan, database yang kita buat tadi di sini, ini adalah nama database-nya adalah database new. Ya, database new nama database-nya. Di sini isi root, di sini kosong localhost. Nah, kalau di sini tetap ngisi di sini nama database-nya, otomatis loading terus, nggak bakalan masuk gitu. Ya, contoh misalnya saya masukkan di sini, submit. Nah, ini loading terus ini kalau try again, disconnect dia. Nah, modelnya kan begini. Nah, kembali. Berarti di sini harus dimasukkan adalah root. Jangan sampai salah isi. Ya, di sini kosongin, ini localhost. Oke, baru submit. Nah, run installation. Ya, ini nama database-nya apa ya terserah mau pakai nama apa. Misalnya
misalnya prodi manajemen bisa. Misalnya prodi manajemen, username-nya di sini pakai bebas aja sih. Misalnya kita pakai admin. Nah, bebas aja. Nanti kalian ini passwordnya juga sama harusnya yang admin, misalnya saya kasihkan contoh sini 1 2 3 ya. Admin 1 2 3. Ini klik emailnya Anda, terus di sini klik lagi. Nah, setelah diklik di sini baru install. Nah, udah. Harusnya sih webnya sudah jadi, ya. Ini masih nunggu. Ini masih loading ya. Nah, ini berarti login sudah jadi, no text. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan sudah jadi nih, kita login aja di sini. Misalnya login. Atau bisa lagi langsung ngetiknya di sini. Kalau di sini kan biasanya umumnya kan di sini WordPress kan di tempat aslinya. Nah, kita sudah rubah tadi nama foldernya UMKT, di sini WP login. Jadi ketika misalnya mau login pakai ini, ya. Nah, kalau misalnya mau webnya saja ya tinggal diginiin aja langsung. Alhamdulillah. Nah, ini kan langsung webnya jadi nih. Nah, tapi kalau misalnya mau login ya tinggal admin aja di sini. Nah, atau WP admin juga ada apa-apa. Oh, sorry. Administrator ya. WP login, sorry. Harusnya login. Login atau WP login sama aja. Oh, harus pakai WP ternyata. Sorry, ini pakai login. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai langsung aja webnya kalau mau mengakses webnya ini. Nah, ini kan tadi kan kita gunakan nama passwordnya apa? Admin. Passwordnya admin 123. Nah, tinggal sini aja. Oke, login. Otomatis ini akan masuk di backhand di balik layar dari webnya. Nah, ini berarti di balik layarnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau lihat webnya ya tinggal klik aja di sini new. Atau bisa langsung localhost nama foldernya. Nah, akan muncul webnya seperti ini. Gampang ya. Ya, ini sudah jadi webnya, tapi masih isiannya nanti hari ini kita akan usahakan untuk membuatnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Mau tanyakan dulu? Bapak, ya. Untuk pengaplikasian apa tadi ya? Dashboard-nya itu tuh harus aktif ya XM-nya. Apa itu? ZAM-nya ya. ZAM-nya dulu Ya, harus aktif. itunya. Harus di start dulu. Jadi kalau misalnya kita mau buat ya, ini ada aplikasinya ya. Ini. Perhatikan. Jadi kalau misalnya ini tidak di start, ini perhatikan, ini ke stop berarti ini sudah aktif ini 2 nih, ya. Ini tidak bakalan jalan itu, tidak bakalan mau dia. Ini kan untuk database-nya, ya. Nah, jadi ini harus kalau ini tidak aktif berarti tidak bakalan bisa buat webnya, ya. Kalau misalnya sudah ya tinggal di gini aja, di minimize aja, ya. Oke, ada lagi? Gampang saja. Sebenarnya kalian bisa mempraktikkan di sana. Tadi Amran di mana letaknya? Loadingnya? Takutnya tadi Amran, siapa namanya Muhammad Amran ini salah masukkan di waktu registrasi itu disconnect. Takutnya dia masuknya di salah masuk waktu yang isian root. Ya, database-nya juga Iya, dikosongin. Pak. Nah, betul ya? Kayaknya salahnya di root-nya, Pak. Makanya. Soalnya saya ingat betul bukan root, tapi pakai nama lain. Makanya. Nggak mau. Ya, root benar berarti ya. Pak. Iya, Pak. Makasih. Ya. Bapak. Siapa lagi? Silakan. Kemarin saya sudah buat, Pak. Apa harus buat lagi ya nanti? Ya, enggak usah buat, kan sudah jadi. Misalnya kalau sudah jadi kan modelnya kan seperti ini kan. Ini, perhatikan. Kalau misalnya kemarin sudah buat kan mau buka yang lama itu pertama kan kita anggaplah saya log out dulu ini ya. Ini sudah kita buat ya. Hari ini kan sudah buat. Nah, kenapa mau log out ini?
Misalnya kita logout nih. Ini anggaplah kita sudah buat tadi yang sebelumnya. Berarti kita buka di sini localhost. Nama foldernya apa tadi? Misalnya nama folder di WordPress-nya UMKT kan misalnya kita pakai tadi. Nah, foldernya UMKT. Jadi kita tidak perlu buat, kita hanya tinggal mengedit yang lama. Nah, kalau modelnya begini kan berarti tampilan langsung webnya. Tapi kalau misalnya kita mau mengedit yang sudah ada, berarti tinggal tambahin saja. Sorry, di sini saja. Lokal, sorry, ini huruf besar. Localhost berarti di sini tadi apa ya, UMKT ya, UMKT yang ini baru digaring di sini pakai login, klik login apa, WP login. Nah, enter. Nah, otomatis kan kita bisa login ulang lagi supaya bisa mengedit isi-isi dari web ini. Jadi tidak perlu lagi kalau mau mengakses webnya ya tinggal klik localhost ini nama foldernya tadi di C-nya. Terus untuk mengedit web yang ini yang sudah dibuat ya tinggal kita masukkan admin, ya tergantung kalian menggunakan tadi apa. Admin misalnya 1 2 3 misalnya. Contoh yang saya pakai ini. Nah, login. Gampang ya. Nah, ini tampilannya kan masih sederhana karena kita belum mengganti template-nya. Oke, gampang ya. Jadi tidak perlu lagi buat lagi. Ini sudah jadi, kalau sudah jadi ya modelnya begini. Oh, kok tampilannya begini, Pak? Ya, karena memang tampilan dasarnya kita pakai template yang masih kurang menarik ya. Oke, ada lagi nanti habis ini kita akan buat ganti template-nya dulu. Baru kita buat konten menu dan kategorinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Gampang sekali sebenarnya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ini. Mohon maaf ini kalau saya sedikit agak buru-buru ya. Nanti rekodnya ini saya usahakan menggabung, kalau misalnya dibuat video nanti saya gabungkan dulu videonya. Nanti kita akan nanti saya upload di YouTube supaya bisa dicoba di rumah lagi. Ya. Ya, saya ulangi lagi tadi di localhost itu tadi PHP admin itu untuk database-nya ya, create database-nya. Terus penempatannya tadi di mana ZAM htdoc ZAM di C, terus ZAM htdocs file WordPress-nya di copy. Nah, database yang kita gunakan adalah database MySQL ya. Oke, lanjut berarti ya. Nah, selanjutnya kita saya kasihkan lagi untuk link apa namanya? Template ya. Kita mengganti template-nya dulu. Caranya itu nanti cari di sini saja wordpress.org themes. Ya, ini saya copy dulu ya ke ini. Kita copy dulu ke browser supaya bisa melihat seperti apa sih template-nya. Nah, ini kan template-nya masih dasar. Nah, kita akan mendownload atau menggunakan template yang gratis ya. Yang tadi, aduh, oh ini ya, themes. Ini berarti kita akan menggunakan beberapa template yang kita gunakan ya supaya tampilannya agak menarik. Kalian bisa memilih beberapa template yang ada di sini. Caranya wordpress.org_themes ya. Ya, tema berarti. Misalnya kita ambil contoh misalnya download yang mana yang agak menarik ya. Ini banyak sekali. Jadi satu orang ini harusnya tidak perlu apa namanya? Websitenya itu harusnya menu-menunya tampilannya itu beda-beda untuk setiap orang ya. Contoh kita download dulu ya, di mana ya download yang mana yang bagus. Misalnya kita mana ya, yang menu-menunya agak enak dilihat yang mana ya. Harusnya yang ini aja, yang ini, yang merah ini. Ini sudah saya download tadi. Tinggal download saja, ini klik. Nah, kalau sudah di-download ini, nanti kita tinggal memasukkan di WordPress kita. Nah, ini yang tadi web yang kita buat ya. Nah, bagaimana cara untuk mengganti template yang sudah ada di sini? Caranya ya tinggal kita masuk di admin dulu, misalnya atau login ya, WP admin ya, atau misalnya login juga buat apa-apa. Nah, ketika misalnya login, kita pilih dulu di sini. Bentar, dia masuk di reference ya. Ini baru tema. Ya, jadi ini sebenarnya ini bahasa Indonesia sih. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia biasanya adalah tema ya. Ya betul ya, tema enggak ya? Tema atau tampilan ya, saya lupa ya. Ya, tinggal kalian themes.
Nah, ini tema yang sudah ada di WordPress-nya ya. Jadi kalau misalnya mau install langsung di sini bisa juga sih search di sini, atau misalnya mau download. Misalnya yang kita ambil tadi kan download di sini, anggaplah kita download yang ini. Nah, ketika di-download filenya tinggal kita tambahin saja add new. Ya. Nah, kebetulan ini tadi sudah saya download sudah saya download template-nya. Ini bisa langsung dipilih di sini sebenarnya. Ya, ini bisa dipilih langsung, install dulu baru diaktifkan. Tapi kalau saya sih biasanya download dulu baru saya upload ya. Kalau misalnya di-download dulu ya tinggal masukkan saja di sini filenya. Tapi kalau misalnya mau install langsung aja di sini install ya. Oke, ini 10 menit lagi nih saya ini. Nah, nanti kalau misalnya mati nanti kita lanjut lagi ya Zoom-nya ya di kedua. Nah, ini karena sepertinya akan mati Zoom-nya. Nah, contoh misalnya kita upload di sini, choose file, hasil download yang tadi, yang di sana tadi, ya ini choose file, baru masukkan filenya yang tadi di-download. Misalnya saya download di sini, sudah saya download misalnya template-nya, bentuknya biasanya WinRAR biasanya. Oke, upload. Nah, ini kan sudah ada filenya saya load tadi barusan, baru kita install. Nah, tunggu dulu install. Jadi kalau caranya ini saya download dulu. Tapi kalau mau install langsung yang kayak tadi yang muncul sudah di situ bisa juga. Nah, kebetulan ini saya langsung download dulu baru upload file yang sudah di-download tadi yang berbentuk RAR. Ini masih nunggu. Nah, kalau sudah kita langsung aktifkan saja. Ya. Ini sudah nah, ini kan otomatis kan muncul yang ini. Nah, ini yang aktif yang barusan tadi kita masukkan ya. Atau misalnya mau mengaktifkan yang sudah ada yang ini misalnya boleh juga. Misalnya kita aktifkan yang ini. Nah, bagaimana hasilnya? Coba kita refresh. Berubah enggak? Nah, ini tampilannya sudah berubah. Kok berubah Pak? Apanya yang berubah? Ya tampilannya. Tapi isinya masih kosong-kosong. Nanti kalau misalnya sudah dirubah, dimasukkan isiannya akan berubah. Nah, bagaimana kalau menggunakan template yang lain? Oh, saya menggunakan yang ini aja, Pak. Bisa enggak? Nah, saya aktifkan saja ini tema yang sudah ada. Nah, coba kita update. Nah, sekarang sudah berubah. Nah, ini template-nya sudah berubah, ya. Nanti ini isinya masih kosong-kosong, ya. Oke, ini ganti template dulu ya. Ini caranya gampang sekali. Masuk di themes di sini. Ini themes baru kita bisa mengaktifkan yang mana. Kalau misalnya di sini masih 1, 2, 3, 4, 5 saja mau nambahin baru ya tinggal searching di sini juga boleh. Atau misalnya add new, langsung bisa caranya dengan cara upload, bisa langsung diinstal di sini untuk temanya. Ini kan belum terinstall ini. Nah, tinggal install saja baru otomatis akan bertambah nanti di atas ya. Nah, ini banyak sekali. Tapi kalau saya sih biasanya download dulu baru tinggal upload file. Ya. Nah, otomatis ini akan sudah berubah ya template-nya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada kendala ya? Ya, ini mengenai masalah template-nya dulu ya. Oke. Ya, ini gampang sekali ya merubah template. Oke, lanjut ya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, tadi ketika kita mau tema kan yang sudah ada di sini, ini kan mencakup tentang temanya yang kita pakai ya. Jadi tema ini sebenarnya menu-menu aja sih. Ini menu, header, background. Sorry, ini agak lambat. Jadi ini mencakup tentang tema yang sudah atau apa sih tampilan ya, tampilan yang kita buat ya. Nah, ketika misalnya sudah dibuat, sorry ini di next aja ya, jangan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat, sorry ini agak-agak ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk di, kalau saya sih biasanya mulainya dari kategori mana ya, di kategorinya mana?
Post media pack kok ada kategorinya, misalnya ada kategorinya nih. Nah, dashboard dulu. Pack post. Nah, pertama kita akan membuat dulu kategori ya. Perhatikan di web kita tadi. Di sini biasanya kalau perhatikan ada home pack. Jadi ini sebenarnya adalah kalau di sini sebenarnya isinya adalah sorry, kalau di kategorinya aja dulu. Kategorinya ini biasanya berada di sini. Kebetulan di sini unkategori di sini ya. Kalau kita mau nambah kategori di sini, misalnya kita mau merubah misalnya kategorinya, misalnya post, buat kategori dulu. Misalnya kita nambah kategori baru dengan nama misalnya akademik misalnya. Baru di sini misalnya kita tambah lagi misalnya hiburan atau kuliah misalnya. Ya. Terus misalnya di sini contoh saja ya. Baru misalnya di sini kita rubah menjadi tentang misalnya. Ya. Oke. Ya. Sorry, tidak usah tentang, harusnya dirubah, dihapus saja tentang di sini. Ini diedit saja menjadi jangan tentang misalnya hiburan aja, kita edit jadi hiburan aja nih. Ini sebenarnya kategori, bukan nanti menunya beda saja, kita ini saja. Nah, ini kalau misalnya kategori ya, di post. Post ini sebenarnya adalah halaman website. Misalnya kalau misalnya, sorry, bukan post ya, pack ya. Kalau di post ini kan biasanya isinya, pack-nya. Pack itu berarti post atau apa sih? Artikelnya biasanya. Ya, kalau misalnya kategori itu berarti misalnya kita mengupload kategori misalnya matematika misalnya, bahasa Arab. Ya masuk kategori apa? Masuk kategori misalnya kuliah misalnya. Nah, terus misalnya di sini ada lagi misalnya pack. Pack ini lebih ke arah menu biasanya, menu-menu tampilan. Nah, ini misalnya yang sudah ada nih pack-nya, misalnya contoh di sini kita ngambil sampel pack, perhatikan di sini. Biasanya muncul di sini. Ini sampel pack ya. Kita ngeditnya menjadi misalnya, kok lambat. Lambat betul. Nah, ini misalnya kita ngeditnya di sini menjadi, misalnya kita ngeditnya di sini misalnya apa ya, bagus ya. Itu misalnya anggaplah about me atau tentang misalnya. Tentang penulis misalnya. Update saja di sini. Misalnya update. Nah, ketika misalnya kita mau preview ini kan perhatikan ini webnya, coba. Apa yang tadi berubah? Nah, berarti ini sudah berubah menjadi tentang penulis. Ya, ini kalau mau tambahkan lagi bisa, nanti akan muncul di menu di sini. Nah, kalau kategori di sini biasanya muncul otomatis di sini. Oh, kok kategorinya enggak? Oh, sorry. Kategorinya tadi kita belum sempat ini. Kita belum sempat publish biasanya kategori. Mana post kategori. Nah, ini bentar. Ini nama kategori tentang kategori. Oh, belum ada isinya kayaknya, makanya tidak muncul di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan memunculkan kategorinya ini? Ya, saya ulangi lagi tadi. Kita kembali dulu. Post ini isinya adalah, di post ini kan ada isi atau halaman websitenya. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Misalnya di dalamnya ada kategorinya, masuk kategori apa saja. Nah, kita next dulu. Kategorinya sudah, postnya belum dibuat. Atau kita buat dulu postnya ya. All post. Misalnya kita membuat halaman misalnya baru misalnya. Kebetulan di sini sudah dibuat postnya satu atau halaman webnya menjadi misalnya ini kita buat baru saja misalnya.
Ya, saya copy dulu file ya, download. Misalnya IT di bidang kesehatan. Sini contoh aja. Ini saya mau ambil dulu ininya ya, artikelnya dulu. Ini 9 manfaat ET. Ini artikel baru kita buat. Ini contoh isinya misalnya yang ini. Nah, ini aja. Artikel baru. Saya di sini pakai pilih apa, paragraf saja ya. Atau misalnya mau tambahkan image dulu boleh. Image. Mana image ya tadi, bebas aja ya gambarnya diambil. Kita ambil ini. Ya. Baru nanti dibawanya lagi mau dikasihkan caption juga boleh. Kalau misalnya mau ditambahkan langsung misalnya paragraf juga boleh. Berarti ini kita buat satu halaman website. Misalnya kita jangan lupa di sini masuk kategori apa. Misalnya kategori ini IT, berarti kita ngambil kuliah saja lah atau ebook ya, kuliah aja boleh, ebook juga boleh. Masuk kategori mana? Baru kita publish. Berarti kita sudah membuat sebuah halaman, sebuah artikel ya. Coba kita searching di sini di webnya. Tadi ini sudah ada yang manfaat TIK bidang kesehatan ya. Ini contohnya sudah ada ya. Nah, mungkin gambarnya aja ini enggak, nanti ini saya kurang pahami di mana bannernya muncul, nambahin enggak. Harusnya ada gambar-gambar di sini supaya menarik. Nah, ini yang barusan kita buat tadi artikelnya. Nah, ini otomatis akan muncul di sini kategorinya. Dia masuk kategori ebook atau kategori kuliah. Nah, terus bagaimana dengan menu-menu ini? Menu-menu ini kita ngeditnya lagi di mana tadi? Kembali aja di sini, next back aja. Nah, di sini kan ada menu ya, pack ya, pack di sini. Berarti kita rubah di sini. Kalau misalnya tadi pack kan sudah ada tentang penulis, misalnya di sini kita nambahin lagi, misalnya apa ya bagusnya? Book misalnya, kita book misalnya kumpulan referensi lah misalnya apa-apa. Referensi. Nah, di sini referensinya ya isinya apa saja ya, bisa ditambahkan apa di sini isinya ya, referensi misalnya apa ya, galeri upload. Kalau galeri ini sebenarnya sudah diupload ya, atau nggak usah pakai galeri, back aja, cancel. Kita nambahin, oke, upload aja lah gambar ini. Terus nambahin lagi di bawahnya, misalnya misalnya quote ya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini referensi ini akan masuk nanti jadi menu. Jangan lupa publish. Oke, kita buka lagi webnya, program webnya, refresh. Nah, otomatis akan muncul di sini referensi, menu baru. Nah, ketika kita bisa klik referensi, maka akan muncul isi dari halamannya ini. Nah, bagaimana kalau misalnya tentang penulis, klik ini, otomatis akan muncul isi dari menu ini. Nah, kalau kategori kan ini kan berdasarkan ini hanya template saja, ini bisa ditambah-tambahkan, bisa dikurang. Misalnya mau nambahin di sini misalnya kalender misalnya, boleh juga misalnya. Nah, mudah sekali ya. Oke, itu mudah sekali. Jadi yang sekarang ini kita yang tadi kita buat itu adalah buat post. Post itu berarti lebih ke arah halaman webnya. Nanti di post ini sebenarnya bisa juga ditambahkan misalnya fasilitas download file, misalnya download PDF, download Word, ya itu bisa nanti. Ini untuk kategorinya. Kalau tag ini biasanya lebih ke arah mengandung makna, ya, mengandung makna apa saja. Nah, ini biasanya tag itu misalnya IT, misalnya kesehatan. Sebenarnya mirip jadi kalau misalnya kita buat post di sini misalnya
kita mau ngedit misalnya ini hello world, sorry, salah. Ini hello world kita edit. Nah, nanti kita masukkan di sini sebagai mirip apa sih namanya tuh? Mirip kategori, tapi dia bukan kategori namanya, dia namanya tag ya. Ini otomatis kita nambahin saja di sini misalnya. Ini misalnya apa sih namanya? Sebenarnya mirip ini. Kalau ini kan kategori, kalau tag itu berarti semacam mengandung kalimat ini mirip juga. Nah, baru update. Nah, otomatis kan harusnya muncul di samping sini, tidak ada ya, tidak dimunculkan. Jadi tag itu sebenarnya lebih ke arah mengandung makna mirip kata kunci sih sebenarnya ya. Oke, kita masuk di home saja. Nah, tidak ada ya. Tidak muncul di sini. Ini harusnya ditambahkan baru nanti di sini, tambahkan apa namanya? Tambahkan plugin nanti untuk di sini untuk yang tag-nya tadi. Oke. Kita lanjut, tadi sudah post itu buat lebih ke arah isi kontennya. Kalau misalnya kategori ini berarti struktur dia masuk kategori mana. Terus ini media nanti aja. Pack ini lebih ke arah halaman menunya biasanya. Nah, habis itu apalagi tadi yang kita pelajari lagi tadi tema untuk mengganti temanya di sini. Ya, oke, ini gampang sekali ya, mudah ya, harusnya bisa semua. Ini kebetulan template-nya seperti ini, jadi modelnya begini. Jadi kalau kalian misalnya buat template baru, ya harusnya bisa menarikkan template-nya. Jadi kalau Pak bisa nggak saya ganti template-nya ini misalnya jadi bannernya jadi apa namanya? Bannernya jadi UMKT misalnya. Misalnya kita coba. Contoh misalnya banner kita coba download banner website ya. Misalnya mau merubah, ya mudahan bisa ya. Saya belum pernah coba. Nah, contohnya misalnya ini yang gratis yang mana? Yang bisa di-download ini. Atau gini aja, kita ambil saja banner yang itu image di sini aja boleh juga. Nah, contoh misalnya kita ngambil banner yang ini misalnya. Ini sampai contoh ya banner, mau ganti banner yang tadi. Ya tinggal kita save as image. Misalnya kan ini contoh ya. Di mana ya? Ini contoh aja ya. Nah, bagaimana seandainya kalau kita mau merubah bannernya ini bukan seperti ini. Mau ya tinggal masuk aja tema. Mana tema? Themes. French themes ini. Ya, ini kita coba ya. Mana pengaturannya? Customize. Oh, header. Sorry. Salah. Harusnya sih header. Nah, header ini berarti ini contoh misalnya seperti ini, kita mau add new, misalnya new image. Nah, kita rubah saja, select, baru masukkan tadi banner yang sudah kita download ya. Ini contohnya. Oke, select. Bisa nggak ya? Kita coba dulu ya. Oke, sudah baru. Bisa contoh aja. Skip crop aja. Berubah nggak ya? Nah, coba kita refresh. Berubah nggak? Oh, nggak mau dia. Harusnya sih berubah. Ini sudah di web sini sudah berubah, tapi kenapa nggak mau ya? Oh, publish, sorry. Ini harus dipublish dulu. Nah, coba kita buka.
Nah, ini sudah berubah. Jadi kalau misalnya ini kan benar yang tadi kita buat yang ini, yang baru. Nah, ya gampang sekali ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bapak, saya mau tanya, WordPress yang dipindahkan itu tuh harus diganti kan namanya, Pak? Boleh tidak. Yang penting foldernya itu jangan sampai boleh aja enggak. Supaya mau rubah saja sih sebenarnya ini. Ini sebenarnya yang penting ini kan WordPress nih tulisannya. Ini kan hasil awalnya kan ini kan. Kita ekstrak misalnya di sini. Baru kan modelnya hasil begini. Asalkan jangan yang di copy jangan di sini. Kopinya di dalam di sini. Yang ini. Nah, ini. Kan yang penting foldernya itu yang ini diambil. Jangan yang folder yang ini. Kalau yang ini diambil, nah itu enggak mau jalan dia. Jadi buka dulu di sini, baru ini copy ke C zam htdoc di sini. Nah, copy. Kalau mau dirubah boleh, enggak mau dirubah juga enggak apa-apa. Nah, jadi pada saat nanti kita panggil di browsernya itu harus sesuai dengan nama yang kita buat tadi. Untuk memudahkan saja sih. Jadi kalau misalnya kita searching di sini kan sudah saya rubah tadi UMKT. Jadi tinggal ketik aja localhost UMKT mudah. Tapi kalau misalnya mau tetap WordPress di sini enggak apa-apa. Localhost WordPress. Nah, enter. Otomatis kan muncul ya. Tapi yang paling utama itu ya buat database-nya dulu ya. Baru panggil yang folder yang ini. Oke, ada lagi? Saya belum sempat ganti, Pak. Jadi pas saya cari halamannya nggak ada, Pak. Yang kayak prodi manajemen tadi. Nggak apa-apa. Kalau misalnya terlanjur pakai WordPress nggak apa-apa. Tapi kalau mau buat ulang kan gampang aja. Sebentar aja, nggak sampai 5 menit. Sudah jadi. Ya. Berarti kalau buat ulang, itu di copy lagi, Pak, yang ya, WordPress-nya itu? Ya, copy ulang lagi, baru rename. Ya. Tapi jangan lupa buat database-nya. Ya, kan gampang aja. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Jangan lupa isi absennya, nanti kelupa. Oke, ada lagi? Mau ditanyakan? Ini saya mau share screen juga ya untuk tampilan ngajarnya dulu. Boleh aktifkan sebentar kameranya ya. Tak tolong. Saya lupa juga ini. Tak tolong untuk nyalakan kameranya sebentar ya. Soalnya saya mau dokumentasi dulu untuk pelaporan ngajarnya. Jadi untuk UTS kita nanti insya Allah minggu depan pilihan ganda ya nanti saya kirimkan ininya paling waktunya 1 jam. Kemungkinan mungkin kita startnya jam ya nanti saya umumkan lagi. Semoga jadwal ini tidak bentrok ya karena saya ngampu 3 kelas jadi kita akan bersamaan untuk UTS-nya ya. Kalaupun misalnya nanti saya tetap cek ulang lagi maksud nilai-nilai yang masih kurang maksimal misalnya enggak apa-apa. Nanti saya kasihkan tugas pengganti atau yang lain supaya bisa menunjang nilai yang lain. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup ya? Nanti nanti saya gabungkan videonya ini, nanti kita usahakan upload di YouTube supaya bisa diulang-ulang lagi di rumah. Ya, gampang sekali. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah yang tahapannya kan seperti ini. Pertama itu kita harus menginstal ZAM dulu. Ya, harus ada Mozilla atau Chrome ya. Yang kedua itu kita harus mendownload WordPress-nya. Ketika sudah diinstal ZAM-nya, maka otomatis ada file di drive C ZAM htdoc ya. Kita ekstrak tadi WordPress-nya, di copy masuk foldernya ke tadi drive C-nya, C ZAM htdoc ya. Setelah itu kita buat database. Cara buat database-nya seperti apa tadi? Localhost/php myadmin ya. PHP
admin. Jadi cara buatnya kan seperti itu tadi. Localhost di sini caranya localhost /php admin. Ya, setelah itu ketika sudah buat create database-nya, otomatis kita akan buat webnya. Panggil nama foldernya. Kalau misalnya tidak merubah, tinggal tetap WordPress di sini. WordPress. Tapi kalau misalnya rubah menjadi UMKT, ya tinggal dirubah. Di situ nama foldernya. Jangan pakai kurang atau spasi. Jadi usahakan pakai underscore kalau dua kata. Misalnya app_UMKT. Jangan app spasi UMKT. Jangan ya. Oke. Setelah itu kita next ya. Masukkan apa ya tadi. Jangan lupa tadi dimasukkan banyak kan isiannya tadi. Salah satunya itu adalah root. Jangan sampai ini. Passwordnya itu dikosongin yang tadi ya. Kalau sudah jadi webnya, berarti kita melakukan proses untuk mengedit webnya. Mengedit webnya itu seperti apa tadi masuknya? Jadi kita tinggal masuk aja di sini. Misalnya sudah buat, kalau misalnya mau memanggil webnya, tinggal nama foldernya saja di sini, misalnya. Nah, kalau mau melihat webnya saja ini. Nah, tetapi kalau misalnya ingin mengedit web ini, tinggal kita ketik lagi localhost UMKT, misalnya ini nama foldernya tadi kita buat jadi WP admin. Nah, jadi, nah selanjutnya di backhand-nya di balik layar dari webnya itu yang kita buat tadi pertama apa tadi adalah friends untuk tema untuk mengganti tampilan temanya. Kita download temanya atau langsung menginstal di webnya. Ya. Yang kedua kita langsung buat lagi kategori tadi. Kategori dulu baru post. Post ini lebih ke arah spesifik halaman websitenya. Sedangkan untuk pack ini lebih ke arah menunya. Ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa nambah-nambahin yang lain. Oke, itu jelas ya? Atau ada lagi mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Jelas ya? Nah, nanti saya usahakan untuk upload filenya ya. Nanti tak gabungin tadi file yang pertama dengan yang ini supaya di rumah bisa dipelajari ulang. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Nanti tugasnya nanti ada project untuk buat webnya ya. Ini nanti saya kasihkan template-nya. Ini untuk project-nya ini biasanya kalau tahun lalu itu pengganti UAS ya. Nanti saya kirimkan apa namanya template-nya dulu. Nanti kalian bisa cicil-cicil untuk mengerjakan ya. Tapi habis nanti UTS nanti kita masuk lagi materi. Semoga nanti kita lanjutin yang belum-belum ya. Oke, sampai di sini ada lagi mau ditanyakan? Atau cukup ya? Jangan lupa ngisi absensi berdasarkan barcode yang kemarin yang saya kasihkan ya. Atau dari kampus link Google Form yang dari kampus bukan yang saya buat ya. Oke, ada lagi? Atau cukup ya? Cukup ya. Kalau tidak ada untuk perkuliahan kita hari ini kita akhiri sampai ketemu insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jaga kesehatan baik-baik. Ya. Waalaikumsalam Kita Terima kasih, Bapak. ya, Terima kasih, Pak. ya, Terima kasih, Pak. ya,